Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, kita masih berada di kediamannya Pak Adim ya. Di sini kita akan berbincang santai dulu dengan beliau. Beliau adalah seorang petani ini nih, orchid ya, nih namanya perusahaannya Kembara Orchid ya Pak ya. Beliau pebisnis, pecinta tanaman anggrek ya, tentunya kita semuanya tahu lah, dipaksa tahu ya semuanya bahwa anggrek itu adalah puspa langka ya, tanaman yang langka dan ini adalah stabil dari dulu sampai sekarang, nggak pernah ada yang mengalahkan yang namanya anggrek gitu. Untuk saya sendiri pencinta tanaman, tapi untuk kesempatan hari ini adalah kebahagiaan tersendiri bahwa saya dipertemukan dengan Bapak sebagai petani anggrek langsung di sini dan bisa bercerita banyak tentang pengalamannya beranggrek dari Ibu atau dari Bapak. Enggak gitu. Ya. Pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan tersendiri buat saya pribadi dan istri kedatangan Umi sebagai guru daripada ibu-ibu ya, mengunjungi gerai Kembara Orchid. Yang pasti saya minta doanya Mi, supaya keberadaan Kembara Orchid ini bisa berkah. Amin. Ya, alhamdulillah bisa menghidupi dua karyawan kami di sini dan beberapa seller-seller dropship yang nggak pernah tatap muka di Bandung, ada di Trenggalek, ada banyak lah sampai di Medan. Terus dropshipper seller-seller kita ya. Mudah-mudahan kedatangan Umi mendoakan keberkahan wasilahnya Mi ya lewat tanaman yang saya urus. Sebetulnya saya bukan petani, ini saya seorang entrepreneur aja. Bagaimana tanaman ini kita coba rawat, yang belum berbunga kita usahakan berbunga, yang udah siap berbunga kita rawat sampai ya kita coba bisa dinikmati, sehingga kami punya moto growing of happiness. Nah, motonya belum kita print, belum dipampang, growing of happiness. Jadi kita menumbuhkan sebuah puspa yang membuat kebahagiaan. Tapi tugas kita nggak selesai, kita juga harus sampai ke konsumen dengan apa ya, sempurna gitu. Diusahakan tidak ada kerusakan di pihak kita. Kalau di pihak packingan kita aman, tapi di bandara kadang-kadang ada aksiden ya. Tapi alhamdulillah selama ini kita bisa mencapai target kita, growing of happiness. Kita rawat tanaman kita sampaikan ke pelanggan kita. Barangkali itu apa yang Kembara lakukan nih, karena sebetulnya tanaman impor semua. Disebut langka betul ya, ini disebutnya tanaman hibrid ya. Anggrek itu ada dua macam, anggrek spesies yang di belakang istri saya ini puspa pesona Indonesia yang Ibu Tin Soeharto dulu canangkan yang warna putih. Itu asli dari Indonesia dari Jawa Barat ya, ada dari Papua. Hanya satu warna itu? Iya, satu warna yang putih, ciri khas itu. Kelihatan itu dari tipis gitu ya, kurang lebar, tapi ini luar biasa daya tahannya juga. Ini kami rawat setahun, udah nempel sendiri. Berbunganya juga mudah. Nah, kalau ini hibrid ya, sama-sama putih, tapi ya ini udah rekayasa nih. Kultur jaringan ya. Ini katanya semuanya hasil Kultur jaringan semua. Jaringan. Ya, kita jual dalam partai besar ini tidak ada yang dari alam. Kalau yang spesies itu cabutan dari alam. Cabutan dari alam. Tapi ya kebanggaan juga Pak? Ya. Yang spesies. Ini dari alam banyak sebetulnya, cuman pasarnya banyakkan yang hibrid karena beberapa hal kualitas daya tahan bunganya gitu ya. Ada sedikit perbedaan. Jadi ada pasarnya tersendiri. Kami Kembara Orchid bermain di anggrek hibrid. Anggrek hibrid andalan kami ada anggrek bulan Taiwan, anggrek Cattleya, dan mungkin kita mau masuk juga Oncidium ya, Dendrobium. Ada 4 anggrek yang kita akan usaha distribusikan. Karena ini semuanya mayoritas impor ya. Di Kembara Orchid ini alhamdulillah memiliki beberapa supplier yang kita bisa kerjasama. Kita sama-sama belajar dengan para supplier, dan kita belajar juga dengan tim di sini bagaimana anggrek yang belum berbunga kita rawat sampai berbunga, bagaimana yang udah berbunga kita rawat lagi bisa berbunga lagi gitu. Kira-kira itu.
Jadi perjalanan Bapak sampai di sini itu tentunya ada dukungan dari Ibu ya. Atau sama-sama hobi atau mulainya Ibu itu Sebenarnya yang awalnya saya itu sukanya yang tanpa bunga. Hmm. Jadi kayak yang kalau yang rumah sebelah itu kan, saya semuanya tanpa bunga semuanya, Mi. Yang itu aglonema yang itu. Jadi tanpa bunga. Terus suami sukanya yang berbunga. Tapi akhirnya ketularan juga, jadi cinta juga lama-lama karena sering melihat, jadi cinta juga. Tapi semua ini Poinnya. poin pentingnya itu ini berkah dari COVID nih. Sebenarnya kami ngebangun bisnis 12 tahun di dunia yang ternyata ada hubungan dengan dunia anggrek, yaitu yang bisa disebut Bu. Nah, ini produksi kami Si kembara. yang tidak untuk tanaman, justru masuk hotel, rumah sakit, restoran, public hygiene. Jadi kesehatan lingkungan. Ya, kami bermain di, ya, Iya. kami dimulai dari situ membangun bisnis. Terjadi pandemi global, kita mencoba bertahan nih, ya, menggunakan lahan. Jadi sebenarnya konsep di rumah ini, rumah kantor ini sebuah rumah home industry, perakitan perangkap serangga. Nah, dengan skala ya lumayan lah, kita punya omset. Ternyata ada pandemi ini, kita tahu semua hotel dibatasi, industri dibatasi, banyak PHK segala macam. Persis di akhir tahun ya, di akhir Iya, tahun akhir tahun. pandemi, kalau misalnya Desember atau November kita udah running. Dimulai dari 20 pohon kita. Jadi kami setahun. Jadi pas pandemi ini lahir, kami bareng lahir juga. Jadi ini sebuah kebetulan dan saya bersyukur ini Allah ya memberikan sebuah caranya buat saya bertahan hidup. Yang tadinya karyawan malah dengan anggrek malah nambah. Padahal kita ini untuk intinya ya, kembara ini adalah memanfaatkan lahan kantor nih. Di atas ada sekitar space itu bisa masuk ini 500 pohon ya. Di bawah ini ada, jadi ini showroomnya ya. Showroom kita kerjasama di beberapa kebun. Insya Allah konsumen membutuhkan apa kita bisa siapkan. Ini prinsipnya saya seorang trader sih Mi. Cocoknya mungkin petani anggrek. Doain Mi, saya ingin impor langsung. Ya, Gitu. kenapa Pak jatuhnya ke anggrek gitu? Tanaman itu kan banyak gitu ya. Iya, ke anggrek ya. Kaitannya dengan si tadi obat lalat itu tuh. Iya. Kan bukan anggrek saja gitu, tapi Bapak jatuh hatinya ke anggrek gitu. Ini unik, saya tidak ada background suka tanaman hias, tapi ini hikmahnya kita, siapa teman kita. Di belakang saya ada satu guru besar saya yang mengarahkan saya, coba jual anggrek, pasarnya stabil, selalu ada, dan memang pasarnya nggak banyak, tapi dia punya middle up lah gitu, punya pasarnya yang berbeda gitu, punya kelas. Jadi awalnya dari mana? Alhamdulillah berkah saya bersilaturahmi dengan seseorang. Mungkin kalau Umi mau belajar, kita bisa hadirkan, karena beliau suka rajin juga ngunjungin saya di sini. Beliau juga sekarang membuka kebun sendiri. Ya, sama-sama kita runningnya sekarang di pas pandemi ini. Melihat perkembangan saya, ini 90% pasarnya online nih. Pasarnya online, baik seller, end user, pembeli langsung yang penikmat itu, atau kita ke para ini gerai-gerai lagi ya. Kita nyuplai ke 3 segmen market itu. Jadi diawali dari mana? Diawali dari sebuah doa sebetulnya. Saya berdoa bagaimana ada keranjang telur kedua nih untuk usaha saya. Gitu. Bagaimana bisnis yang saya bangun ini ternyata dalam waktu singkat ada pandemi ini terasa. Nah, jadi kalau diawali dari suka tanaman, saya diawali dari suka tanaman tabulapot, lengkeng. Jadi saya 3 tahun menanam lengkeng yang hari ini udah ada kembang-kembangnya gitu. Ada diawali tanaman ya, ada hobi. Cuman untuk anggrek saya tidak ada background seneng tanaman hias, khususnya anggrek yang ya saya tahu sendiri mahal. Yang jual sendiri saya ngerti mahal gitu. Tapi karena sebuah keyakinan bahwa ini ada pasar, yang penting dalam prinsip saya yang pertama harus ada barang dulu. Saya seorang marketing gitu, harus ada barang dulu baru kita mikirkan bagaimana kita memasarkannya. Nah, yang terakhir bagaimana saya memaintain pasar ini. Itu mungkin sekilas gambaran tentang saya.
yang tadinya dibuka sebagai petani anggrek ya sebetulnya mah seorang apa ya, ini cocoknya silakan Umi memberikan gelarnya apa. Pemirsa lebih paham. Iya. Tapi yang jelas tadi kan ada kalimat ini keyakinan, itu berarti kan dari hati Iya. ya, mulai berarti udah mencintai anggrek dan sudah Iya, merasakan betul. bagaimana. Mungkin yang pengalaman Bapak sendiri ketika kita mulai mencintai tanaman anggrek gitu ya. Jadi semakin kesini berarti semakin apa ya, semakin sayang, semakin ingin bersama, semakin ingin memelihara dan sebagainya kan. Betul, gimana? di perjalanan itu rasa cintanya besar. Jadi ini menurut saya meningkatkan imun. Ya pertama ya, saya tiap pagi di atas, saya melihat yang saya rawat, akar keluar baru aja udah bahagia. Ya, ya, Nah itu awal-awal saya cinta, akar, tunas baru, spik keluar, udah spik keluar ada kenop-kenop kecil, calon-calon kuntum bunga, dan itu saya tingkatkan dalam hal imun itu pasti ada rasa keimanan ya. Di situ yang saya buat postingan juga ini asli nih di dalam hati saya, ini meningkatkan imun dan iman buat saya gitu. Karena apa, buat saya nggak laku saya nikmati, simple gitu. Ini semua tidak berbunga ya, saya belinya itu setahun, baru 6 bulan kemudian ada beberapa akar tumbuh mulai rapat dan akhirnya sekarang bareng berbunga. Gitu. Jadi ternyata ingin nangis sebenarnya. Karena sama saya memang belum sampai ke anggrek ini ya, di rumah paling memang seneng sih sama tumbuhan, kan ada aglonema gitu-gitu. Intinya seneng sih, bukan kerasa bukan latah seperti yang lain sekarang berburu gitu, tapi memang suka sih, suka. Sekarang obat saya hiburan, refreshing tuh ya. Jadi pagi-pagi tuh ingin lihat tanaman. Tadi udah ada pucuk sedikit aja kan udah, udah ada. Dia udah sembuh ini. Sampai ya kalau yang ada belum pucuk, kenapa asa ada gimana salah gitu ininya. Tapi sekarang saya di Bandung meninggalkannya, menitipkan itu, aduh gitunya gitu ada. Malam juga diliatin, kalau sebelum tidur diliatin. Nah itu Bu enaknya sambil murajaah itu kan mereka dibawa mendengarkan ini zikir kan, Quran itu jadi teman gitu, jadi teman kita. Dan sekarang semakin kita mencintai itu kan, ini betah gitu, akan betah berlama-lama dengan mereka ini tumbuhan-tumbuhan ini ya, karena mereka hidupkan makhluk hidup bersama, mendengarkan kita juga. Dan kita yang lebih harus lebih peka bahwa mereka ketika butuh minum kan, butuh makan, butuh pengobatan, ini nih telinga kita nih harus peka. Ibu ada yang ditambahkan nih? Ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Ya, mungkin itu Paknya perbincangan santai singkat kita nih. Alhamdulillah tadi saya mendapatkan ilmu baru nih ya. Jadi input baru nih bagi saya pada kesempatan pagi hari ini. Dan intinya tadi ada beberapa poin ya yang mudah-mudahan ini jadi ilmu buat banyak orang gitu ya, pemirsa semuanya di sini. Bahwa tadi kalimat ibu tuh dalam bahwa saya sering melihat gitu, dengan sering melihat saya jadi cinta gitu. Nah itu ya sama gitu. Dan Quran pun ya saya kalau misalkan ada yang indah, ketika ada orang yang ingin memiliki, ingin dibeli, saya sekarang larang Mi. Aduh sayang untuk beli. Sampai suami, Bun mau dijual nggak? Aduh gimana ya ayah bunda sayang banget gitu. Jadi ada yang beberapa yang bunga yang kalau misalkan saya dari awal itu saya lihat, itu saya sayang nih untuk ada orang ketika ingin dibeli itu, aduh jangan gitu. Dan seperti itu. Ada beberapa ya yang sampai ketika ada yang si ayah akhirnya melepas dibeli, bunda ini udah ada yang dibeli orang, aduh rasanya gimana gitu. Karena stoknya memang terbatas. Sedih gitu Mi ditinggal itu gitu. Ya itu terima kasih pada Bapak dan Ibu ya tadi Bapak kita sering melihat maka itulah kita gitu. Akhirnya kita akan jatuh cinta dan setelah kita merasakan itu adalah dari dalam hati kita tadi iman keimanan kita kan semakin meningkat ya Pak, bahwa kita mencintai tanaman ini siapa yang menciptakannya kan gitu. Kita akan lebih meningkatkan keimanan kita. Sama dengan Quran pun, ketika kita sering bersamanya, sering melihatnya, sering mendengarnya, maka kecintaan kita akan terus tumbuh di sana.
dan sama dengan tanaman ketika kita berada dengan tanaman-tanaman yang kita cintai, maka kita ingin berlama-lama di sana. Sama dengan tanaman pun, seperti saya sekarang berada di sini, kalau tidak ingat waktu dan kegiatan yang lain, saya ingin menghabiskan waktu berlama-lama di sini bersama-sama tanaman ini. Itu Quran pun sama ya, sama. Dan tadi juga ada kalimat bahwa ini adalah tanaman Puspalangka ya, dan ini kondisinya stabil kan dari dulu sampai sekarang. Ada ini termasuk yang jenis tanaman yang elegan gitu, yang ini langka ya. Dan tadi kondisinya stabil, tidak seperti yang lain kan. Tahun ini hit yang ini, tahun ini hit yang ini, tahun ini hit yang ini. Kalau anggrek yang kita pilih Al-Quran, betul-betul Allah yang menjaganya, stabil dari dulu. Semakin kita mencintai, semakin tumbuh kecintaan kita kepada Al-Quran, kepada yang menciptakan Al-Quran itu. Jadi teman-teman semuanya, itu saja ya pertemuan kita, perbincangan dengan tokoh anggrek di sini. Kita doakan semuanya, Bapak, Ibu ya, berkah semuanya, bisnisnya berkah, berkembang, dan jadi kebaikan untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai namanya King of Taiwan ya, tapi ini sebetulnya Queen of Orchid. Queen of Orchid. Jadi kalau bunga ini milik wanita, tidak ada yang gagah tapi cantik. Nah ini kami punya King of Taiwan, bunganya besar dan harga, khusus buat Ibu Ustaz.